nomor 2. Yang ketiga tumbuhan. Gitu. Jadi perbedaan kita dengan binatang ini, dengan hewan ini adalah akal. Makanya di Al-Quran itu kenapa kau tidak berpikir? Kenapa kau tidak berpikir? Nah, saya sangat bahagia teman-teman ya memeluk Islam karena perbedaan yang saya rasakan teman-teman ya. Jujur ya. Kalau kamu yang masih di Kristen ya, cepatlah buka hatimu ya. Belajar itu Bible dulu, perkataan Yesus ya. Kau baca aja perkataan Yesus. Banyak sekali perkataan Yesus itu tentang Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan teman-teman, salah satunya ini teman-teman. Bahwa Yesus itu dikatakan baik saja dia tolak. Perhatikan teman-teman. Yesus dikatakan baik saja dia tidak mau teman-teman. Mana tadi? Markus ya. Markus 10:18. Nih teman-teman ya. Ini orang kaya ini ya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi kalau kita bicara dengan teman-teman Kristen harus pelan-pelan ya, saudara-saudaraku ya, mohon maaf ya. Karena mereka kadang-kadang biarpun sekolahnya tinggi ya, kuliah di Jogja lah, ya, mengambil jurusan ya akuntansi lah ya, segala macam ya, ilmunya tinggi juga percuma teman-teman. Kalau sudah mengenai Bible itu dia akan menjadi sama seperti anak SD teman-teman, kelas 1 yang lagi belajar membaca. Jadi kita pelan-pelan ya. Guru yang baik, apa yang harus ku katakan untuk kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini orang kaya bertanya kepada Yesus. Dia memanggil guru. Ya. Jawab Yesus. Nah, ini Yesus menjawab ya, teman-teman Kristen ya. Harus pelan-pelan saudara-saudara. Mereka kan kadang-kadang langsung belajar, tiba-tiba kayak orang baru belajar membaca ya. Jawab Yesus karena ditanya oleh orang kaya ini. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Begitu ya teman-teman ya, teman-teman Kristen. Dan Yesus menjawab, "Nah, mengapa kau katakan aku?" Huruf besar ya, berarti merujuk ke Yesus yang berkata-kata di situ teman-teman ya. "Mengapa kau katakan aku baik?" Huruf besar merujuk kepada yang berbicara yaitu Yesus. Tanda tanya, berarti Yesus bertanya kepadanya, "Mengapa kau katakan aku Yesus baik?" Tak seorang pun yang baik. Lanjut ya, ini kolom merah ini perkataan Yesus ya teman-teman Kristen ya. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi komplit teman-teman ya. Perkataan ini sama seperti tadi yang kita baca di Markus 12 teman-teman. Bahwa di sini Yesus menjelaskan bahwa Tuhan itu satu. Nih. Di sini orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat bersoal jawab dengan Yesus. Mereka bertanya-tanya ya. Kemudian mereka bertanya, hukum manakah yang utama? Itu yang bertanya orang Saduki dan ahli Taurat ya. Ini teman-teman Kristen kan kita harus pelan-pelan ya. Lalu Yesus menjawab teman-teman. Perhatikan teman-teman Kristen. Jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Perhatikan ya. T huruf besar. Huruf besar, Tuhan Allah. Kita merujuk kepada Yesus, orang yang berkata-kata di situ, teman-teman ya. Tuh, kita ini K huruf kecil. Tuhan huruf besar lagi T-nya. Itu Esa. Kata kita merujuk kepada Yesus dan kepada mereka yang sedang bertanya-tanya kepadanya, orang bersoal jawab, yaitu orang Saduki dan ahli Taurat. Termasuk juga Yesus, karena ada kata kita. Begitu, dan kitanya huruf kecil, berarti Yesus tidak ada apa-apanya nih ya. Manusia biasa sama dengan orang Saduki dan ahli Taurat. Begitu teman-teman Kristen. Jadi kalian itu jangan pura-pura nggak tahu ya. Kalau baca Bible tiba-tiba langsung berubah jadi kayak anak TK yang baru mau belajar membaca. Begini teman-teman, karena saya mengalami sendiri ya. Waktu saya bertemu dengan kawan saya di taman kota beroffline kita ya. Ketemu, saya ajak dia masuk di mobil, kita ngobrol. Sama, mereka jadi bingung teman-teman di sini nih. Apa? Mana. Jadi tiba-tiba langsung berubah jadi anak kecil. Makanya kita harus mengejanya lebih detail lagi. Makanya kalau bahasa Inggris itu, kalau kita United Kingdom, nanti orang Inggris tanya, how do you spell?
A, B, C, D, H, I. Harus begitu. How do you spell? Bagaimana kau mengejanya? Kayak begitulah ya orang baru belajar bahasa Inggris nah. Itu kalau bicara teman-teman Kristen ini ya. Jadi Yesus punya Tuhan ya, betul, betul. Dan ingat ya, saya pastikan bahwa Yesus, teman-teman Kristen ini adalah pengikut si Paulus. Ya, kenapa demikian teman-teman? Karena di Paulus jelas ya, Paulus 14 nomor 9, perhatikan teman-teman. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Di Roma, ini surat Paulus loh, yang merubah ya dan mengatakan bahwa sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Ini yang percaya ini adalah teman-teman Kristen, makanya mereka merasulkan Paulus. Ini surat Roma, ini surat Paulus teman-teman. Makanya tadi saya katakan ya, mereka tidak tahu. Coba mereka baca baik-baik Bible-nya ya. Kisah para Rasul teman-teman, perhatikan. Kisah para Rasul 24-26. Ya, Kisah para Rasul 26-24, sorry, ketukar. Nah, ini teman-teman, Rasul mereka teman-teman ya. Yang menyesatkan banyak orang. Perhatikan, ajakan kepada akhirnya untuk percaya tuh. Sementara Paulus mengemukakan semua itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berkatalah Festus. Festus ini sahabat ya. Sahabatnya Paulus ya, sahabatnya Paulus. Dengan suara keras, engkau gila Paulus. Tuh, engkau gila Paulus. Tanda seru nih, berarti dia berteriak keras loh. Nah, karena zaman itu kan belum ada toa ya teman-teman ya, belum ada pengeras suara, belum ada mic, belum ada salon ya. Jadi suara keras ini diumpama kalau ada tanda seru berarti besarnya luar biasa teman-teman. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Berkali-kali dikatakan gila tuh. Ngeri. Bagaimana kalau rasul yang engkau ikut sudah gila? Jelaslah pengikutnya lebih gila. Makanya saya pastikan bahwa pengikut Paulus yang meyakini bahwa Paulus itu adalah rasul, dia adalah orang yang lebih gila daripada Paulus. Benarlah perkataan Yesus tadi teman-teman ya. Jelas tadi Yesus berkata ya di Lukas 16 ya, 17. Lebih mudah langit dan bumi lainnya daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal ya. Paulus membatalkan hukum Taurat teman-teman tuh. Jadi karena itu ya, siapa yang meniadakan ya salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga ya. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Siapa yang membatalkan? Nah ini teman-teman ya, kita belajar ya sama-sama ya. Jadi Paulus ini mengajar lagi, dia mencari korban lagi di Efesus ya. Dia mencari korban di Efesus teman-teman. Efesus 2:15 tuh, perhatikan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ya Yesus ya, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Mampus. Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat. Di mana akalmu teman-temanku Kristen? Jangan hanya tahu menghujat saya, tapi kau baca, dengar ini, baca, nonton. Saya senang ya, biar mereka di bawah tuh teriak-teriak ya. Walaupun dia hanya ngintip-ngintip, biarin, nggak apa-apa. Dia lagi ngintip ke Bapak. Saya jelaskan kenapa saya nggak mau naikkan, biarkan supaya saya puas ya. Karena apa yang saya katakan sesuai data. Nah bahkan teman-teman ya, Paulus ini ya mencari korban lagi di Galatia teman-teman. Dia mengajar lagi di Galatia ya, surat Paulus untuk jemaat di Galatia. Dia mengatakan teman-teman, perhatikan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Masa Tuhan jadi kutuk loh? Karena kita
Tadi dia katakan di orang Roma ya, waktu dia cari korban di Roma itu, dia katakan di Roma kan Yunani, agama pagan kan, yang menyembah matahari dan lain sebagainya. Berarti kan teman-teman di sini dia sudah mengatakan di sini ya, no. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kristus mati hidup kembali untuk jadi Tuhan. Tapi waktu dia ajar di Galatia dia mengatakan Kristus itu terkutuk, teman-teman. Lain-lain dia ya, agak lain memang Paulus, teman-teman. Agak lain dia, perhatikan. Biar saya puas ya, kalau ini saya hujat saya langsung live ya, biar saya puas. Nah, perhatikan. Kristus telah menebus kita, Kristen ya. Padahal Kristen ini, hukum Taurat ini bukan untuk orang Kristen ya. Mereka kan hanya nempel-nempel aja ya. Mengaku-mengaku Yahudi, padahalnya yang mengaku Yahudi itu jemaat iblis. Nanti kita ke situ, teman-teman. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Padahal teman-teman ya, kata-kata ada tertulis ini berarti ada nubuatannya kan teman-teman ya. Kita buka, lihat, klik. Tuh, Ulangan 21 ya. Perhatikan. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, bukan tiang jemuran ya teman-teman ya, tapi tiang ya. Soalnya biasa kan bilang tiang jemuran. Janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau kuburkan dia ya, menguburkan dia pada hari itu juga, sebab orang yang tergantung terkutuk tuh oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu menjadi milik pusaka yang ngeri. Kalau kita perhatikan teman-teman ya, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati itu. Sekarang kalau kita tanya teman-teman saya Kristen, Yesus pernah berbuat dosa apa? Sebut satu saja. Mereka bilang tidak, Yesus orang suci. Jadi tidak ada dosa, tidak ada. Lalu siapa yang dikutuk teman-teman? Kalau Yesus tidak berbuat dosa nih. Mungkin aja teman-teman ya, di Keluaran 23 juga ada teman-teman, perhatikan. Yesus itu tidak berdosa teman-teman ya. Tapi malah yang dikutuk itu harusnya orang yang berdosa yang sepadan dengan hukuman mati yang disalib ya. Ini yang sering pernah dibawa oleh Bang Juma teman-teman ya, guru saya ya. Perhatikan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Tuh. Lalu siapa yang dibunuh di kayu salib itu teman-teman? Pertanyaan kita ngeri nih teman. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tuh. Ya. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Berarti ada yang menerima suap ya. Siapakah yang menjual Yesus? Teman-teman Kristen pasti tahu. Yudas Iskariot menjual Yesus dengan 30 keping perak untuk memberitahukan bahwa Yesus bersembunyi di mana. Begitu. Ini orang tidak bersalah nih, jangan kau bunuh, ini jelas itu mah. Bahkan ada lagi teman-teman ya, sabar ya, saya masih ingat lagi yang saya belajar dulu ya, Mazmur ya, Amsal 6:16 teman-teman, perhatikan hal-hal yang dibenci Tuhan teman-teman ya. Tuh, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ya kan? 6 perkara ini yang dibenci Tuhan tuh, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Perhatikan. Ya. Nih. Salah satunya apa teman-teman ya? Jangan membunuh di sini. Lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah. Tuh. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tapi teman-teman Kristen malah bilang darah Yesus, darah Yesus. Haleluya, darah Yesus. Padahal Yesus tidak bersalah loh. Kalau ditanya Yesus dosa, nggak ada dosa katanya. Berarti ya, hal yang dibenci Tuhan adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah teman-teman.
Kalau kita mau membuka hati, melembutkan hati ya, perintah Yesus itu sangat jelas ya. Kalau kita mau belajar teman-temanku ya, perhatikan Markus ya. Saya sedikit aja teman-teman ya. Ini tadi ya hukum terutama ya. Nah, hukum yang pertama dan paling utama teman-teman ya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Tuh, akal teman-teman. Menggunakan akal dulu baru beriman. Sama di Al-Quran teman-teman ya, di Al-Quran juga jelas. Gunakan akal. Kenapa kau tidak berpikir? Kenapa kamu tidak berpikir? Kan gitu di Al-Quran kan? Nah, jadi sinkron teman-teman ya, dengan segenap kekuatan. Nah, akal. Jadi hukum terutama dan pertama itu teman adalah kasihanilah Tuhan Allahmu. Bagaimana cara kau mengasihi Tuhan Allahmu? Ada di perjanjian lama teman-teman ya. Kita buka aja di Ulangan teman-teman. Perhatikan ya, di Ulangan 11 nomor 1 nih. Ini Paulus tidak ikut teman-teman. Paulus buang ini teman-teman ya. Lihat, perhatikan. Haruslah engkau ya mengasihi Tuhan Allahmu. Nah, ini nih. Dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia. Inilah kehendak Bapa teman-teman, yang tadi saya katakan di Matius 7 tadi ya. Kehendak Bapa ya ini. Kamu harus setia ya. Tuh, setia melakukan kewajibanmu terhadap dia dan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Ini harus tegaskan tadi teman-teman, jangan kau meninggalkan hukum Taurat ya. Walaupun hanya satu iota atau satu titik dari hukum Taurat itu tidak boleh ditiadakan. Inilah Yesus, maksud Yesus ini teman-teman. Teman-teman, tapi datang si Paulus teman-teman ya. Si penyesat tadi teman-teman ya, perhatikan. Kalau kau mengagung-agungkan Paulus, saya sekarang akan buka bahwa Paulus itu siapa ya. Pertama teman-teman ya, dari sini saya buka dulu teman-teman. Paulus ini siapa teman-teman ya. Kita buka di 2 Yohanes dulu teman-teman, biar mereka tahu siapa Paulus itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Nih, di sini jelas ya, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa ya. Ingat ya, dari Bapa, bukan dari Paulus atau dari Yesus di sini ya. Nah, kemudian teman-teman di nomor 7-nya ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai apa teman-teman? Sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus Kristus 100% manusia, 100% Tuhan ya, dia dua natur, 100% keilahiannya, kadang dia jadi manusia biasa, itulah si penyesat teman-teman dan antikristus. Apa saja yang mengatakan Yesus Kristus ya, selain daripada ini yang tertulis, ini kan sudah bilang ya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ini manusia aja ya, nggak ada yang koma Tuhan atau 100% ilahi atau dua natur, nggak ada teman-teman ya, hanya manusia aja nih. Adalah si penyesat dan antikristus. Siapa dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Nah, ini kita tunjuk teman-teman. Jadi dulu ya, Paulus ini pergi ke Galatia teman-teman ya. Dia mengajar di Galatia ya, di jemaat Galatia, dan dia mencari korban lagi teman-teman untuk diajak masuk agamanya Kristen ya. Kristen mula-mula tuh di Antioquia teman-teman ya. Disebut Kristen itu ya, jemaat pertama sekali ya. Kelompok mereka, bukan agama ya teman-teman ya. Orang yang tidak mengaku ya, yaitu Paulus waktu dia mengajar di Galatia teman-teman. Nah, dia nyari korban di sini untuk masuk agamanya ya. Sama kayak misionaris sekarang teman-teman, yang datang ke rumah-rumah, kayak itulah Paulus dia. Lihat kan? Galatia 1 ya, nomor 11. Perhatikan. Nah, ini dia nih. Ini anggap saja misionaris teman-teman yang sekarang datang ke Indonesia, yang sering datang ke rumah-rumah orang-orang sudah beragama ya, untuk mengajak masuk Kristen ya, untuk meninggalkan hukum Taurat. Nih, perhatikan teman-teman. Bagaimana? Ada DM saya, ada yang WA. Kawat. Sorry teman-teman, ada yang ini. Siapa yang lapor ini?